pakai tikus misalnya, jatuh, tapi airnya lebih dari 2 kolam, selagi rasa, bau dan warnanya nggak berubah, ambil itu bangkai, tetap suci dan mensucikan karena airnya banyak. Itu air mutan najis. Wa istasna, dan dikecualikan min hadzal qism, dari air bagian ini, al maitah allati la dama laha sa'il inda qatliha aw syaqqa adun minha kadzuba illam tutrah fihi walam tughayyirhu. Dan dikecualikan dari air mutan najis ini binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir. Oh, misalnya lalar di sini. Apabila ada lalar masuk mati, itu kan najis. Tapi najisnya lalar itu dimakfu di air, tetapi tidak dimakfu di pakaian. Maka selagi tidak disengaja ada binatang-binatang jatuh ke air yang sedikit, namanya binatang mati, maitah, jadi bangkai, hukumnya najis. Kayak tikus kita pegang, kalau hidup nggak najis itu. Kucing kita pegang, kalau hidup nggak najis. Tapi kalau megang kucing, megang tikus waktu mati, maka hukumnya najis karena hukum bangkai. Begitu. Kayak sekarang ada model pengobatan semut Jepang. Saya penasaran waktu itu belum melihat bentuknya kayak gimana, nggak taunya itu kayak bangsat itu Pak, yang biasa di kasur-kasur itu ya, tangrang. Itu. Iya bangsat itu, apa bahasa kitanya? Saya kira bentuknya kayak semut gede-gede, nggak taunya begitu. Kan sekarang ada pengobatan pakai semut Jepang. Cuma pertanyaan saya, kenapa itu dikatakan semut Jepang itu kenapa ya? Waktu ada yang bawa itu saya tanya, emang ini ngambil dari Jepang gimana? Enggak katanya, ngambilnya dari Lampung. Jauh-jauh amat, namanya semut Lampung, udah selesai. Ini asal dari Jepang, Asalnya dari Jepang. Mungkin Capek itu semut dalam Indonesia. Nah, itu kalau seandainya dikonsumsi, sebagaimana mengkonsumsi tadi binatang-binatang lain, kayak laler, itu akhirnya najis. Cuma laler itu dimakfu di air, tetapi tidak dimakfu di pakaian. Maka ulama dalam Bahsul Masail membahas itu. Kayak orang berak-berak, enggak ini pakai cacing, ya, cacing. Kalau berak-berak apa panas itu? Panas ya, kayak cacing dan sebagainya. Maka ini hukumnya seperti apa? Pengobatan dengan seperti itu, benda-benda najis. Hukumnya diperbolehkan selagi dia sudah ikhtiar dengan benda suci, tetapi tidak sembuh penyakitnya. Kalau sudah dijajal dokter ini benda suci, dikasih obat dan sebagainya, sudah mentok, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, baru diperbolehkan menggunakan benda najis. Tetapi apabila belum ikhtiar menggunakan benda-benda suci, maka tidak boleh memakan benda najis. Karena hukumnya menggunakan pengobatan benda najis, hukumnya adalah hukum darurat selagi benda suci itu sudah tidak bisa menyembuhkan. Itu hukumnya. Nah begitu pun ini, kalau ada binatang yang airnya tidak mengalir ketika dipotong ataupun dibunuh, maka apabila jatuh ke air ini dimakfu. Jadi ada najis dibagi dua. Najis yang dimakfu di air tetapi tidak dimakfu di pakaian. Ada najis dimakfu di pakaian, tidak dimakfu di air. Makfu maknanya itu dimaafkan. Ada contoh najis yang dimakfu di air tetapi tidak dimakfu di pakaian. Adalah tadi semut jatuh ke air, kemudian lalat jatuh ke air. Ini diambil, itu airnya tidak najis. Tapi kalau misalnya ada semut, ini lalat, mati di kantong, itu sholat kita bisa nggak sah itu menurut ulama? Karena kita sholat membawa najis, dan najis lalat semut ini tidak dimakfu di dalam pakaian dan badan. Cuma ada pendapat ulama ini khilafiyat.
Cuma saya mengambil pendapat tadi ulama yang mengatakan dima'fu di air tetapi tidak ma'fu di badan. Ada contoh najis. Najis yang dima'fu di pakaian tetapi tidak dima'fu di air. Contohnya apa? Darah. Darah yang sedikit kalau seandainya terkena pakaian maka dima'fu. Seperti darah bisul. Nggak disengaja kita sholat bisulnya pecah, keluar darah dan nanah, maka ini dima'fu kalau kena pakai pakaian sholatnya sah. Tapi kalau netes darah sedikit saja ke air yang sedikit, maka itu tidak dima'fu, airnya langsung menjadi muntah najis. Lalu gimana ini? Kalau ada binatang jatuh ke air, kemudian kita nggak tahu ini binatang ini darahnya mengalir atau tidak, maka apakah kita boleh itu mengambil sampel ataupun sebagai percobaan ambil binatang yang hidup kemudian kita potong, kita gunting supaya tahu ini mengalir apa tidak? Maka hukumnya seperti apa ini percobaan seperti ini, haram atau tidak? Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nggak boleh, haram karena menyiksa binatang. Tetapi kalau menurut Imam Romli rahmatullah alaih enggak, karena istiqra untuk penelitian hukum. Kalau kita nggak tahu, lalu bagaimana bisa menghukumi airnya nanti? Itu kata Imam Romli. Sekarang saya tanya, cecak mengalir apa enggak? Hah? Bingung kan? Udah pernah motong? Buntutnya nggak keluar darah. Kecewa? Nggak. Nah, misal ada binatang yang kita nggak tahu ini mengalir apa enggak, kan kita bingung menghukumi airnya. Maka kalau menurut Imam Romli nggak apa-apa untuk istiqra ini mengalir atau tidak. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar haram karena menyiksa binatang. Wallahu a'lam, itu air mutanajis. Lalu air yang terakhir, ini air yang sah. Air yang kelima ini adalah al-ma'ul mutahhir al-haram kal wudu bima'in maksub aw musabbal lisyurb. Air yang kelima ini air suci, mensucikan tetapi haram digunakan. Wudunya sah tapi hukumnya haram. Contoh air apa? Air boleh nyolong. Air boleh gosok. Air orang kita pakai tanpa izin. Wudunya sah, wudu pakai air colongan cuma haram. Megang Quran nggak apa-apa, sholat pun nggak apa-apa, tapi hukumnya haram. Lalu contohnya di sini musabbal lisyurb, maka hukum aqua Pak. Hukum aqua yang sudah dikemas, ini ulama berbeda pendapat sah atau tidak menggunakan air yang sudah dikemas untuk minum. Sebagian ulama termasuk Fathul Qorib di sini al-musabbal lisyurb, air yang sudah disediakan untuk minum itu sah tapi haram. Wudu pakai aqua dan sebagainya karena disediakan untuk minum. Tapi kalau ulama yang lain seperti di dalam kitab I'anatul Talibin itu tidak mempermasalahkan air itu sudah disiapkan untuk minum atau tidak, selagi tidak mengganggu untuk kebutuhan sehari-hari, maka air tersebut tetap dihukumi air mutlak. Beda pandangan ulama, yang satu memandang segi fungsi, yang satu memandang segi hukumnya air. Maka hati-hati, kalau selagi ada air yang bisa digunakan, jangan cuci tangan ataupun menggunakan air minum untuk selain untuk diminum. Nah tadi ulama berbeda pendapat tentang menggunakan air yang disediakan untuk minum. Tapi kalau memang sudah tidak ada air lagi,
dan kita kebutuhan membawa air minumnya itu banyak, kalau memang digunakan untuk wudhu dan kebutuhan minumnya itu masih tercukupi, maka tidak apa-apa. Tapi sebagian ulama mengatakan sudah langsung tayamum nggak apa-apa, karena air tersebut digunakan untuk minum. Kalau di Jawa Timur hukum aqua dibuat wudhu dijadikan basuh masail. Yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah dan sebagainya. Karena tadi berbeda pandang dalam memandang air yang digunakan untuk minum. Wallahu a'lam. Ya, yang tanya ini tentang air kalau enggak sudah habis. Besok tentang apa namanya ini kulit yang disamak. Ya, ada yang tanya? Ayo. Ini bukunya udah ada ya. Tapi pulpennya kagak ada, akhirnya nggak nulis. Jadi kalau kata ulama, ilmu ini bagaikan binatang piaraan. Binatang piaraan itu kalau tidak diikat, ini akan kabur. Sedangkan pengikatnya ilmu adalah alkitabah menulis. Dengan menulis maka ilmu kita ini terikat. Sedangkan larinya ilmu itu lebih cepat daripada larinya binatang ternak. Maka perlu diikat. Salah satu pengikat ilmu adalah tulisan. Ya bagus ini. Bagian bukunya tinggal bawa pulpen. Yang pulpennya nggak ada. Mau pulpen sendiri dari rumah besok. Besok. Ada buku sih loh. Ya, lagi Pak. Yang tanya. Ya, ini kan dapat jaga babi kita Pak. Dan sini juga musim sering kebanjiran Pak. Jadi mungkin juga airnya mungkin bercampur. Itu hukumnya gimana Pak? Nanti sampai enggak? Nah tadi kalau memang kita ini zonnya yang merubah ini adalah benda-benda suci, kita kan bisa melihat mungkin apa namanya itu jarak daripada seperti ada najis, jaraknya itu kan mungkin sampai berapa jauh. Ada bangkai tikus misalnya, itu biasanya yang bau ketika ada bangkai jaraknya cuma berapa meter saja. Kesana sudah tidak ada baunya. Maka yang nggak bau nggak apa-apa. Yang bau itu najis. Seperti di kali. Rumah saya depan kali. Ada bangkai tikus bau, tapi di sana udah nggak bau. Maka yang bau saja yang dihukumi air itu najis. Gitu. Tapi yang di sana yang nggak dihukumi. Begitupun ini dekat dengan jagal babi dan sebagainya. Maka perkirakan kira-kira itu apa namanya itu sampai mana itu najis itu sampai mana najis itu kira-kira sampai. Nah ukurannya kapan? Ketika normal seperti ini. Normal nih, baunya kan itu ketara. Kalau kita lewat pengkolan bau kesini udah tidak bau lagi. Itu jadi ukuran. Ketika hari-hari normal sampai mana bau najis itu sampai, maka sampai situlah dihukumi najis. Gitu ya. Gitu. Tadi mau tanya, tapi di luar konteks. Gitu. Ini kita kadang kalau sholat subuh kadang-kadang kita kunut, kadang enggak. Nah itu hukumnya kunut sendiri gimana? Hukumnya kunut. Ya. Kalau ditanya hukumnya kunut, menurut mazhab Syafi'i sunnah, karena ada dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengajarkan kunut kepada Sayyidina Hasan. Wahai Hasan, kalau kamu sholat maka bacalah Allahumma hdini fiman hadait, ma'afini fiman afait, wa tarani fiman tawallait ila akhir kalimat. Itu digunakan oleh Sayyidina Ali ketika subuh dan witir terakhir, witir setengah terakhir daripada bulan Ramadan. Gitu. Terus kalau nggak baca juga nggak apa-apa, karena hukumnya cuma sunnah, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya kunut, menurut pandangan mazhab Syafi'i sunnah. Tapi kalau ditanya bagaimana hukum sholat apabila tidak membaca kunut, maka hukumnya sah sholatnya. Karena sholat tanpa kunut hukumnya sah, karena kunut itu bukan fardu tapi
Berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ketika sholat subuh itu tidak dianjurkan kunut. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, kunut itu diperintahkan ketika witir setengah akhir daripada Ramadan. Hukumnya wajib. Kunut, meninggalkan kunut sholat witir setengah akhir daripada Ramadan, kemudian dia nggak sujud sahwi, sholat witirnya nggak sah. Gitu. Subuhnya nggak diperintahkan kunut, tapi hukum kunut sendiri menurut mereka adalah wajib. Tapi kalau bagi kita, mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, diperintahkan kunut di dalam subuh dan witir setengah akhir Ramadan, tapi hukum kunutnya sendiri adalah sunnah. Maka nggak bisa. Ini mencampur adukan, ini mazhab ini nggak bisa. Secara konteks dalil ini nggak bisa. Orang mengatakan kunut itu subuh nggak, tapi ketika dia witir nggak memakai kunut, kemudian dia nggak witir lagi, maka ini menurut mazhab Syafi'i bukan pendapatnya, menurut mazhab Hanafi pun bukan pendapat. Maka mudahnya contoh Habib Rizik. Bahayanya orang, kata Habib Rizik, ini mencampur adukan madhab. Ketika itu Habib Rizik ditanya tentang bagaimana apakah orang Syiah dengan Sunni bisa menyatu. Maka kata Habib Rizik, susah, bagaikan nyatuin putih sama hitam, bagaikan nyatuin gelap dengan terang. Kalau terang ada, gelap pasti tidak ada. Maka beliau kasih contoh, jangankan Sunni Syiah menyatukan mazhab saja ini nggak bisa. Makanya ada orang nggak pakai mazhab, bahaya. Beliau kasih contoh ini memang bagus ini, biar orang paham bahayanya mencampurkan mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, orang nikah perlu saksi, perlu wali. Saksi dua. Ini pahami dulu. Dalam mazhab Syafi'i perlu yang namanya nikah wajib ada saksi dan wali. Dalam mazhab Hanafi, wali nggak wajib tapi saksi wajib. Dalam mazhab Daud Al-Zahiri kebalikannya, wali wajib, saksi nggak wajib. Udah tahu perbedaannya? Kenapa? Kalau alasan Imam Mazhab Hanafi rahmatullah alaih tidak mewajibkan wali tapi harus ada saksi, karena menurut Imam Hanafi rahmatullah alaih, orang perempuan punya harta dia itu nggak wajib untuk mentasarufkan hartanya, izin sama walinya. Tahu nggak? Orang dagang, ada anak perempuan dagang, menggunakan harta dagangannya kan nggak perlu izin dengan walinya, bisa tasaruf sendiri. Maka dia nikah itu mentasarufkan diri dia sendiri, nggak perlu wali. Orang hartanya saja tasaruf nggak perlu, apalagi diri. Itu alasan mazhab Hanafi, karena tasaruf dengan dirinya itu sah. Lalu kalau mazhab Daud Al-Zahiri ini mengatakan saksi tidak wajib. Kenapa? Saksi mah cuma buat iklan, supaya orang mengetahui ini orang udah nikah. Berarti kalau nggak ada saksi, tujuannya tersampaikan, ada iklan, udah selesai. Coba bahaya nggak nih kalau orang nih, misalnya orang yang sok pinter mencampur adukan madhab, nggak mau ikut madhab. Kata Imam Syafi'i ini wajib, ini ditinjau dari segi dalil. Dia ngupas lagi madhab Imam Abu Hanifah. Oh, Imam Syafi'i mewajibkan saksi sama wali. Rupanya maksud mewajibkan Imam Syafi'i dan saksi sama wali adalah kalau wali tujuannya adalah untuk tasarruf. Berarti yang benar ini adalah madhab Abu Hanifah, ini nggak perlu wali. Akhirnya dia baca lagi madhab Daud Al-Zahiri. Oh, kalau menurut mazhab Al-Zahiri gunanya saksi ini sebagai iklan, nggak ada saksi pun berarti nikah bisa sah dong. Karena apa? Bisa dilalui. Nah, kalau begini bahaya. Ketemu cewek di tengah jalan, ya udah nggak ada saksi, nggak ada wali, langsung bisa nikah kalau ini. Bahaya. Mencampur adukan pendapat itu
Jangankan Sunni Syiah, sama-sama Sunninya tapi dicampurkan, bukan pada satu madhab, ini bahaya. Maka orang yang mengatakan ngambil Quran hadis nggak mau mengikuti madhab, ini bahaya. Begitu. Maka penting kita mengikuti ulama yang ahlinya. Tujuannya apa? Supaya nggak kepleset, itu aja. Itu bahayanya kita mencampur adukan madhab. Ya, berani. Ya. Junub ya. Tadi bahas soal junub sedikit kan. Ya. Apa hukumnya kalau bilang tidak ada sampo gitu? Apa nunggu Nabi juga junub pakai sampo atau hukumnya? Jangankan Nabi. Kalau ditanya Nabi apa pakai sampo, Nabi apa pakai sendal, Nabi apa ini repot. Jadi kalau nanya hukum sampo zaman Nabi apa enggak, nah kalau sampo pentingnya nggak ada. Jangankan jauh zaman Nabi, zaman 45 sampo penting belum ada. Gosok gigi aja zaman dulu pakai arang. Tapi kalau ditanya hukum junub tanpa sampo, ulama itu nggak bodoh. Nggak harus apa zaman Nabi itu diterapkan. Tapi semua ulama standar untuk menetapkan hukum itu Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam mazhab Syafi'i, coba buka dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, nggak ada yang mengatakan sampo itu wajib, nggak ada. Nggak ada yang mengatakan sampo wajib. Cuma mengatakan wajib ketika junub harus air merata kepada badan. Caranya gimana? Salah satu caranya, karena sekarang ini kita dikasih nikmat mudah sama Allah, ada sampo. Kan nikmat itu. Dengan adanya sampo, kita lebih mudah untuk meratakan air ke kepala. Nah, itu cuma alat saja. Alat supaya kita mudah untuk meratakan air. Kalau dikatakan dulu zaman Nabi nggak ada sampo, orang junub pakai sampo, ini salah, ini nggak benar. Tapi kalau seandainya kita menggunakan sampo, walaupun di zaman Nabi nggak ada sampo, tapi itu memudahkan. Sebagaimana zaman Nabi cuma ada otak, sekarang udah ada Ferrari. Itu cuma untuk memudahkan. Nggak bisa dikatakan orang memakai Ferrari, memakai motor Valentino Rossi apa tuh mereknya? Jangan Supra X mah. Iklan jangan. Itu enggak dikatakan apa namanya ini bukan zaman Nabi, salah maka itu enggak. Ini semua fasilitas untuk memudahkan saja. Cuma hukum mandi tanpa sampo sah selagi rata. Tapi orang mandi tanpa sampo, mentang-mentang Nabi mandi nggak pakai sampo dikatakan salah, bid'ah dan sebagainya, enggak begitu. Ya, gitu. Baik, ya. Yang ringan aja lah. Yang terjadi sehari-hari, walaupun kita sholat pagi, ya kalau kita di sini, sebaiknya sholat sunnahnya itu tahiyatul masjid apa kemudian. Kalau memang ada waktu, ini yang repotnya nih di daerah Indonesia nggak ada waktu-waktu ditetapkan dalam satu tempat musola dan sebagainya. Kalau kayak di Pakistan, walau kalau di negeri yang lain, India itu ada waktu dari azan sampai qomat itu batasnya 15 menit. Maka di dalam kitab-kitab seperti Ihanatul Thalibin ini tidak dibahas bagaimana hukum sholat sunnah, tidak dibahas bagaimana orang qomat ketika ada sholat sunnah, nggak dibahas. Justru yang dibahas orang sholat sunnah ketika qomat. Maka kalau orang qomat di Indonesia kan melihatnya ke belakang, masih ada sholat. Yang dibahas tuh bukan qomatnya, tapi sholat sunnah ketika qomat. Lalu gimana? Nah kalau misalnya ada jarak begitu 15 menit dari adzan qomat, kan bisa orang memperkirakan. Maka kalau seandainya ada waktu, bisa tahiyatul masjid juga,
bisa qobliyah juga, ya disempurnakan tahiyatnya juga, qobliyahnya juga. Tapi kalau seandainya dengan kita melaksanakan sunnah akhirnya ketinggalan fardu, maka ini kurang tepat. Bahkan di dalam kitab di dalam kitab Fathul Mu'in ini kita boleh kalau misalnya kita masuk masjid ini sholat qobliyah dengan niat double sebagai niat tahiyatul masjid itu boleh. Iya, jadi seperti orang sholat duha masuk niat sholat duha ini sekalian sebagai tahiyatul masjid ini diperbolehkan menurut sebagian ulama. Ada yang mengatakan ulama enggak harus satu. Kalau waktunya kepepet selagi ada ulama yang memperbolehkan tidak apa-apa. Tapi kalau ada waktunya maka kita tunaikan kedua-duanya ini lebih baik. Maka aksaru fi'lan karena aksaru sawaban. Barang siapa yang banyak pekerjaannya maka pahalanya lebih banyak gitu. Kalau ada waktu. Ya, Pak Juri. Ya, mepet-mepet gitu waktunya. Iya. Kalau kepepet tadi ada yang mengatakan boleh didobel niat. Iya. Ya. Salah ya. Ada lagi? Insyaallah ya. Kalau apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma warzuqna minka fahma. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فرده إلينا عند احتياجنا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya, bapak sekalian besok bawa pulpen sendiri aja dari rumah. Bukan dari luar ketemu ada buku dari luar. Ya nggak apa-apa. Terus kemudian malam hari ini juga saya mulai dengan absen tuh supaya nanti kalau saya bisa lihat absen bisa kenal. Jadi ada siapa-siapa. Jadi ketahuan minggu besok tambah atau turun gitu. Kasih absen kalau ketua musola biar di situ. Setiap minggu itu pakai absen. Kalau saya ada kolom untuk tahun-tahun. Jadi absen ini sunnah, Pak. Kalau kita niatnya nanti